Dalam cerita Mahuka Kuku no Retose, kekuatan satu orang penyihir ternyata bisa menyamai kapasitas tempur satu batalion militer. Mereka bukan penyihir biasa, melainkan para penyihir kelas strategis yang dijuluki 13 Apostle. Uniknya, identitas para penyihir ini justru tidak dirahasiakan. Negara-negara pemiliknya sengaja membeberkan nama mereka ke dunia luar sebagai simbol kekuatan sekaligus alat pintar politik. Total, ada 13 slot resmi dengan beberapa perubahan. Dari USNA menyumbang 3 dari 13 kursi ini, jumlah terbanyak dibandingkan negara lain. Yang pertama adalah Angie Sirius, nama samaran dari Angelina Pudoshiel. Ia menguasai sihir bernama Happy Metal Burst, yang awalnya cuma dirancang sebagai sihir kelas taktis biasa. Tapi karena daya hancur jauh melebihi ekspektasi, sihir ini naik kelas jadi sihir strategis. Cara kerjanya, ia mengubah benda berbahan logam berat menjadi plasma berenergi tinggi, memicu ledakan ion surya dalam skala luas. Yang menarik, di tengah jalan cerita, Lina membelot ke Jepang saat insiden Pulau Miyagi pecah. Selanjutnya adalah Kolonel Elliot Miller, sosok militer tegap berambut cepak yang tak pernah lepas dari kacamata hitam. Bahkan dalam ruangan, dulunya ia bagian dari pasukan elit bernama Stars, sebelum dipindah tugaskan ke Alaska untuk menjaga perbatasan dari Uni Soviet baru. Sihirnya, Leviathan sangat bergantung pada air dalam jumlah besar, seperti lautan atau danau luas, sehingga hanya efektif di medan perairan. Rekan senama sihirnya adalah Roland Barthes, sama-sama pengguna Leviathan. Sayangnya latar belakang Ronald ini masih misterius. Dari Uni Soviet baru, kita punya dua figur dengan reputasi yang cukup kelam. Yang pertama adalah Igor Andreevich Bezobrazov, seorang penyihir hasil eksperimen bayi tabung paling sukses dari negaranya. Sihirnya, tuman bomba bekerja dengan mengubah air di sekitar menjadi kabut, menguraikannya jadi gas hidrogen dan oksigen, lalu memicu ledakan oksi hidrogen dahsyat. Cara bertarungnya cukup kejam. Ia menggunakan cloning dirinya sendiri yang disebut para sister sebagai alat peluncur sihir yang dikorbankan begitu saja. Igor akhirnya tewas dalam insiden Pulau Miyagi pada tahun 2097 setelah gagal membunuh Shiba Tatsuya dan dibalas telak oleh sihir dekomposisi milik Tatsuya. Rekannya, Leonid Kondrachenko, adalah penyihir veteran berusia lebih dari 70 tahun dengan pemahaman politik yang tajam. Ia menguasai sihir bernama Army of Terra. Meskipun detail cara kerjanya sampai sekarang masih jadi misteri dalam cerita. Dari Persatuan Asia Raya atau Great Asia Union, awalnya dipegang oleh Liu Yundi yang tewas bersama arbananya dalam insiden Scourged Halloween. Posisinya kemudian diwariskan ke cucunya yaitu Liu Leilei yang meneruskan sihir keluarga bernama Thunderclap Tower. Sihir ini bekerja dengan memicu petir berantai lewat manipulasi resistansi listrik di udara, menciptakan efek elektromagnetic pulse berskala luas yang bisa melumpuhkan seluruh kota. Yang unik, Liu Leilei punya kendali luar biasa. Ia bisa mengecilkan skala sihirnya dari musnah massal jadi serangan presisi yang cukup untuk menghentikan detak jantung satu target saja. Saat insiden Pulau Miyagi, ia pun memilih membelot ke Jepang. Dari Indo-Persia dan Thailand. Barat Chandrakan dari Federasi Indo-Persia adalah pengguna resmi pertama sihir Agni Dawn Burst, sihir yang menciptakan massa udara berdensitas tinggi lewat kompresi adiabatik, lalu menghantamkannya ke permukaan bumi dengan panas dahsyat dari gesekan udara. Kelebihannya, kekuatannya bisa disesuaikan dari skala kota sampai skala tempur kecil. Kelemahannya, ia rentan terhadap cuaca ekstrim dan butuh jeda sebelum menyerang. Sihir yang sama juga dikuasai oleh Somachai Bunang dari kerajaan Thailand. Setelah negaranya menerima urusan sihir dari Indo-Persia, Somchai jadi penyihir strategis ke-13 yang identitasnya diumumkan ke publik dunia dan kehadirannya memberi efek gentar tersendiri bagi kawasan Asia Tenggara. Dari Jepang ada Itsuwa Miyu, anggota keluarga Itsuwa yang secara fisik justru sangat rapuh, bahkan harus menggunakan kursi roda sejak usia 20 tahun. Namun di balik tubuhnya yang lemah, ia menguasai sihir bernama Abyss yang mampu menciptakan lubang raksasa di tengah laut, menenggelamkan kapal apapun yang terjebak di dalamnya, termasuk kapal selam. Dari Brazil, Miguel Diaz menguasai Synchronous Linear Fusion
satu-satunya sihir di dunia yang berhasil menciptakan ledakan termonuklir skala besar. Sihir ini butuh 2 penyihir kembar untuk diaktifkan, dan jika salah satunya tewas, sihir ini otomatis tidak bisa digunakan lagi. Sayangnya, kekuatan Miguel akhirnya dilumpuhkan total dalam insiden Pulau Miyaki. 2 wakil Eropa yaitu William McLeod dari Inggris dan Carla Smith dari Jerman sama-sama menguasai sihir ozone circle yang membunuh lewat keracunan gas ozon berdosis tinggi dari jarak jauh. William dikenal sebagai profesor sekaligus pengembang sihir ini, sementara Carla justru menjaga jarak dari militer dan hanya ingin memakai sihirnya untuk tujuan damai, bahkan menolak tawaran suaka dari William sendiri. Terakhir ada Ali Sahen dari Turki, menguasai sihir Bahamut, sihir kolaborasi rahasia antara Jepang dan USNA. Di luar kekuatannya, Ali juga dikenal lewat manuver politik secara terbuka, mendukung proyek milik Shiba Tatsuya untuk mencegah Jepang dan USNA menjalin hubungan yang terlalu dekat. Selain 13 nama resmi, ada juga figur yang belakangan ini naik status. Ichijo Masaki dari Jepang. Awalnya ia bukan bagian dari 13 Apostle, tapi setelah menggunakan sihir baru bernama Ocean Blast yang memukul mundur armada Uni Soviet baru dalam insiden Pulau Miyaki, identitasnya langsung diumumkan resmi oleh pemerintah Jepang. Ocean Blast sendiri hasil rancangan Shiba Tatsuya dan Kichijo Shinkuru, bekerja dengan menguapkan air laut secara instan lalu mempercepat ledakan uap hingga menghasilkan daya hancur luar biasa. Karena beberapa slot 13 Apostle kosong akibat kematian dan pembelotan, Masaki yang tadinya calon kursi ke-14 naik menjadi bagian resmi dari 13 Apostle yang baru.